Bab 10. Rahmat Islam bagi alam semesta. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam berada pada awal periode klasik, yaitu antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi, sedangkan bagian kedua dari periode klasik, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi, adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan, meskipun masih berjaya. Pada periode pertengahan bagian pertama, yaitu tahun 1250 sampai 1500 Masehi, benih perpecahan sudah mulai berdampak, sehingga terjadi kemunduran. Pada masa berikutnya, yaitu tahun 1500 sampai 1700 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kejayaan, yaitu pada masa-masa awal 3 kerajaan besar. Sedangkan pada masa berikutnya, 1700 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam kembali terpuruk, hingga timbul kesadaran kembali pada diri para tokoh Islam untuk kembali bangkit dari keterpurukan, yaitu dari tahun 1800 hingga sekarang. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Pada masa keemasannya, peradaban Islam mengalami kemajuan di semua bidang kehidupan. Di bidang sains dan keagamaan misalnya, hampir semua disiplin keilmuan mengalami kemajuan, seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa, sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lain. Pada setiap disiplin keilmuan tersebut terlahir banyak pakar. Banyak di antaranya bukan hanya pakar di satu bidang saja, melainkan juga ahli di berbagai bidang keahlian. Para ilmuwan tersebut banyak memberikan sumbangan nyata dalam memelopori kebangkitan dan pencerahan dunia, terutama Eropa dan sekitarnya. Banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara jujur mengakui besarnya peran peradaban umat Islam terhadap dunia barat. Di antara ilmuwan Islam yang dimaksud adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Batani, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, Ibnu Battuta, Jabir Ibnu Hayyan, Umar Khayyam, Ibnu Nafis, dan lain sebagainya. Para ilmuwan Islam tersebut juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur bangunan ataupun yang lain. Masjid Cordoba, Masjid Sultan Ahmed, Universitas Al-Azhar, Makam Taj Mahal, Observatorium Margha, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Hal terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta sejarah peradaban umat Islam di masa lalu, menganalisis faktor pendukung kemajuan dan kemunduran adalah mengambil ibrah atau pelajaran agar kita dapat mengulang kembali masa kejayaan tersebut dan mengantisipasi faktor yang menyebabkan kemunduran.